Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Pridani dari kelas C71 Universitas Muslim Indonesia. Saya akan mempresentasikan literatur review yang mengenai pengaruh logam berat timbal terhadap kesehatan. Yang pertama, logam merupakan unsur alam yang ada dalam ekosistem. Mereka adalah zat dengan konduksivitas listrik tinggi yang secara sukarela kehilangan elektronnya untuk membentuk kation. Logam ditemukan di seluruh bumi termasuk atmosfer, kerak bumi, badan air, dan juga dapat terakumulasi dalam organisme biologis termasuk tumbuhan dan hewan. Di antara 35 logam alam yang ada, 23 memiliki densitas spesifik tinggi di atas 5 gram atau sentimeter dengan berat atom lebih berat dari 40,04 dan umumnya disebut logam berat. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh logam berat timbal terhadap kesehatan. Terutama akan dibahas logam berat kadmium atau Pb. Metodenya dalam bentuk literatur review, penelusuran melalui Google Scholar, PubMed, dan Elsevier. Yang pertama, kriteria inklusi. Yang pertama itu artikel atau jurnal yang dipublikasi di Google Scholar, PubMed, dan Elsevier. Yang kedua, artikel atau jurnal yang membahas mengenai pengaruh logam berat timbal terhadap kesehatan. Yang ketiga, artikel atau jurnal berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Yang keempat, artikel atau jurnal yang dipublikasi pada rentan waktu 2016 sampai 2021. Yang kedua, kriteria eksklusi. Yang pertama, artikel atau jurnal yang tidak dapat diakses dan didownload. Dan yang kedua, artikel atau jurnal yang tidak sesuai topik studi literatur. Hasilnya berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci heavy, mentals, toxicity, neurotoxicity, dan lain-lain di PubMed ditemukan hasil 2.273, sedangkan hasil penelusuran di Elsevier didapatkan hasil 51.448 dan penelusuran di Google Scholar ditemukan hasil 27.200 dokumen. Kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil 6 jurnal yang saya dapatkan adalah ini. Ada 5 internasional dan 1 nasional. Saya akan menjelaskan logam berat. Logam berat adalah salah satu atau polutan beracun yang dapat menyebabkan kematian atau lethal dan non-kematian subletal, seperti gangguan pertumbuhan, perilaku, dan karakteristik morfologi berbagai organisme akuatik. Logam berat dapat masuk ke tubuh organisme perairan melalui insang, permukaan tubuh, saluran pencernaan, otot, dan hati. Logam berat termasuk dapat terakumulasi dalam tubuh organisme perairan. Timbal adalah logam yang berat yang bermanfaat tidak diketahui untuk organisme air. Namun jumlah timbal di atas ambang dapat mengganggu kelangsungan hidup organisme akuatik dan juga manusia. Penyebab utama peningkatan kadar timbal di perairan yaitu penggunaan cat yang mengandung timbal, pengelasan kapal, dan bahan bakar yang bocor dari kapal perairan. Tembaga di alam dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas, tetapi lebih umum ditemukan dalam senyawa dan sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Dalam badan air, tembaga dapat ditemukan dalam bentuk senyawa ion, seperti CuCO3 dan CuOH. Pada bantuan mineral atau lapisan tanah, tembaga dapat ditemukan dalam bentuk chalcopyrite, bollnite, copelite, chalcolite. Tembaga juga ditemukan dalam bentuk azurit dan karbonat malasit.
Merkuri. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun dan berbahaya bagi organisme air dan juga manusia. Merkuri tidak dapat didegradasi oleh bakteri sehingga dapat menumpuk di perairan. Merkuri dapat masuk di dalam air karena aktivitas penambangan, residu pembakaran batu bara, limbah pabrik, fungisida, pestisida, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Kadrium. Kadrium juga dikategorikan sebagai bahan beracun dan berair atau B3. Konsentrasi kadrium yang diizinkan dalam air adalah 0,01 mg per 1 atau peraturan nomor 82 tahun 2021 mengenai kualitas air. Kadrium dapat memasuki perairan melalui berbagai aktivitas manusia seperti kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga. Perairan, toksisitas kadrium akan lebih tinggi pada salinitas rendah. Krom dapat mencemari air melalui limbah aktivitas manusia seperti industri pewarna kain, industri penyamaran kulit, pelapisan listrik, rumah tangga, perairan, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Kromium adalah elemen yang biasa ada di tanah dan dalam bentuk teroksidasi dari Cr2 menjadi Cr4. Tetapi Cr3 dan Cr4. Kromium 4 adalah kromium yang paling beracun dan mutagenik, karsinogenik, dan teratogenik. Kromium tidak dapat didegradasi dalam tubuh sehingga terakumulasi di dalam tubuh organisme. Kromium dapat berbahaya bagi organisme air maupun manusia. Kesimpulannya adalah berdasarkan literatur yang telah saya review, logam berat atau timbal, tembaga, kadrium, merkuri, dan krom memiliki dampak berbahaya bagi organisme air dan manusia. Oleh karena itu, industri perlu memiliki mekanisme pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Penelitian mengenai dampak paparan logam berat terhadap histopatologis pada organisme perairan dan kesehatan manusia perlu ditingkatkan. Selain itu, penelitian juga perlu memperbanyak penelitian mengenai cara penanggulangan pencemaran logam berat di perairan akibat limbah industri dan rumah tangga. Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi saya ini. Maaf jika ada kekurangan atau cara pembacaan saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.